Salam edukasi now, pintar itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Gue Faki dan sebelah gue ada Bro Ahmad. Ya, siap. Jadi kita berdua bikin channel ini berangkat dari keresahan tentang masa depan Indonesia. Kita berdua sepakat bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia itu sebetulnya sangatlah luar biasa jika dikelola dengan jujur, amanah, tanggung jawab, serta terarah. Betul kan Bro Ahmad? Ya, siap Mas Faki. Makanya channel ini kita namakan sebagai Edukasi Now. Ya, Edukasi Now itu tidak hanya mengedukasi saja, tapi kita belajar merespon dinamika yang ada, isu-isu sekitar di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat disayangkan sekali dalam perkembangan generasi sekarang, mulai dari baby boomers, ya, milenial, kemudian generasi yang sekarang sedang dibahas, yaitu generasi Z, dan ada lagi generasi baru, Gen Alpha, ya. Ini muncullah keresahan, kegelisahan, dan ketidakpastian banyak hal, ya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial hukum, kemudian juga proses demokrasi, pemerintahan, sampai ke perkembangan teknologi sekarang. Jadi perkembangan teknologi sekarang membuat kita juga kecemasan, ya. Artinya teknologi sekarang itu muncullah kecerdasan buatan atau kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi faktanya semua aspek yang tadi disebutin sama Bro Ahmad itu di Indonesia itu buruk ya? Faktanya ya? Apa gimana nih? Jadi sebenarnya Indonesia bagus, tapi kalau orangnya jujur. Gitu. Oke, kalau orangnya jujur ya. Iya. Tapi kita ngelihat fakta-fakta yang ada di Indonesia tuh kayak miris gitu lah Mas ya. Contohnya aja nih yang sempat gue lihat di platform TikTok nih, banyak generasi baby boomers yang udah tua-tua itu mereka bela-belain joget-joget karena kebutuhan beras mereka habis. Itu salah satu contoh lah yang gue lihat miris gitu loh di Indonesia tuh. Padahal mereka udah generasi tua gitu loh. Generasi baby boomers dan generasi apa tuh istilahnya X ya berarti ya? Generasi milenial. Ya, enggak, sebelumnya, sebelum milenial X ya. Terus selanjutnya yang fakta yang terjadi di Indonesia itu ada yang gue lihat itu generasi milenial itu banyak yang kena PHK, ya kan? Iya. Terus yang ketiga nih, generasi Z yang gue rasain sendiri dan juga Mas Ahmad rasain sendiri, pernah kerja bareng sama mereka, ya. Kita tuh ngelihatnya mereka tuh kayak kehilangan jati dirinya mereka sendiri gitu loh. Bahkan notabene-nya yang mereka belum punya banyak pengalaman kerja, yang akhirnya menimbulkan mereka jadi bingung, terus bahkan lebih memilih untuk tidak kerja, lebih milih rebahan dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang menurut gue miris banget sih di Indonesia. Padahal generasi Z itu merupakan cikal bakal masa depan Indonesia. Apalagi disebutkan Indonesia Emas itu nantinya akan dipengaruhi oleh generasi Z yang dari Betul sekarang. Sekali. Itu sangat disayangkan. Nah, Bro Ahmad, selain problem di generasi tadi, dari baby boomer sampai generasi Z, kita juga di Indonesia ini masih banyak masalah-masalah spesifik lain. Salah satunya di pemerintahan kita nih, pemerintahan kita yang seharusnya itu mengayomi, mensejahterakan dan bikin damai serta mengamankan rakyat Indonesia kan, dan harusnya bisa memikirkan untuk memajukan negara nih ya. Dari posisi negara berkembang menjadi negara maju seperti itu kan. Cuman belakangan akhir ini kan sering terjadi yang namanya konflik, banyak terjadinya korupsi di mana-mana. Hutang negara Indonesia pun semakin banyak yang akhirnya kita diisukan menjadi budaknya asing kan. Hal-hal seperti itu kalau dibiarkan, Indonesia nih di masa depan tidak akan menjadi negara apapun. Jadi menurut gua konyol rasanya kalau negara Indonesia yang dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebesar ini itu cuman jadi target jajahan asing atau budak dari asing lah ya. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu teman-teman, kita berdua bikin
channel ini yang namanya Edukasi Now, yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk bisa sharing dan belajar bersama dengan teman-teman semua. Bismillah ya bro ya. Iya, iya bro. Bismillah. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, pastikan untuk menonton channel ini, Edukasi Now, ya, sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Kemudian untuk lebih banyak konten lainnya yang isu-isu lagi hangat dan tren, teman-teman bisa komen, ya, ataupun bisa juga follow di Instagram Edukasi Now, kemudian follow juga Instagram kami. Saya sendiri Ramdhaniku, @ramdhaniku, dan ada Bro Fakih, apa bro? Instagram gue Fakih Hafiz M. Selain konten-konten edukasi, di sini juga sebenarnya kami sambil belajar ya mas. Iya. Belajar merespon hal-hal apa yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian kami juga akan membagikan hadiah ya buat yang subscribe, follow, dan komen ya. Kami berikan berapa mas nih enaknya mas? Ya buat awal-awal sebagai apresiasi lah dari kami buat yang nonton, subscribe, like, dan follow, itu kita kasih 50.000. Oke. 50.000 per orang ya mas ya? Ya boleh, sebanyak 5 orang. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang pencarian jati diri Gen Z di era New Wave atau era sekarang. Oke, kita awali dari pertanyaan dulu ya, Bro Ahmad ya. Iya. Kenapa sih di zaman atau era sekarang ini, era New Wave ini, banyak sekali Gen Z yang nganggur, bahkan mereka itu sulit cari kerja. Itu kenapa? Tapi sebelum bahas, nanti kita tayangkan ya data-data yang ada. Dan disclaimer juga ya Bro Fakih bahwa yang kita bahas itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Berdasarkan pengalaman gua dan Bro Ahmad. Jadi gua itu punya sebuah usaha juga yang mana bergerak di bidang F&B dan visual lah, yaitu foto studio. Nah itu di situ gua itu sering berinteraksi lah, kerja bareng juga sama Gen Z. Nah ini kita identifikasi dari situ ya. Dan Bro Ahmad kesibukannya apa? Saya juga berbeda nih. Kalau Mas Fakih itu kan bisnis ya, bisnis fotografi dan F&B. Kalau saya malah di pendidikannya. Jadi saya mengajar dan seringkali saya langsung berinteraksi dengan mahasiswa, dan mahasiswanya pasti Gen Z. Dan saya pasti mengalami apa itu yang dinamakan keresahan, kegalauan mereka ya. Jadi itu bro, jadi sehari-hari saya ya bahkan ketemu dengan Gen Z atau mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi udah sering banget lah ya. Bahkan yang akhirnya bikin kita benar-benar nganalisis ya. Nah, jadi ada beberapa fakta yang kita udah identifikasi sama Gen Z berdasarkan pengalaman dari gua bisnis dan lu di bidang pendidikan. Apa aja Bro Ahmad? Nah, kalau saya selama pengalaman di pendidikan dan rata-rata generasi Z ini, coba kita bahas fakta-faktanya ya. Yang pertama itu generasi Gen Z ini kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi. Jadi kadangkala Gen Z ini seringkali nyaman berkomunikasi secara online ya, karena sekarang cenderung medianya digital semua ya Mas Fakih. Iya betul. Kemudian sehingga itu menyebabkan pasif ketika dia berbicara atau bertemu dari beberapa orang ya. Dan saya lihat kalau misalkan di pendidikan ya, komunikasi itu merupakan soft skill ya. Soft skill. Nah, soft skill itu penting sekali, dan soft skill itu didapatkan dari pengalaman ya. Tentu saja karyawan Mas Fakih juga ketika ada yang komunikasinya bagus itu belajar ketika berhadapan langsung dan lain sebagainya. Nah, kadangkala mahasiswa tidak menyadari itu ya dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Fakih gimana terkait dengan komunikasi? Komunikasi ya, kalau dari gua sih selama ini kalau punya karyawan yang pasif, yang kurang komunikasi, itu cenderung sulit untuk kerja bareng gitu. Jadi gue juga bingung nih, dia misalkan diarahin nih A, dia paham nggak nih sebenarnya? Karena dia pasif kan. Dia bilangnya paham, tapi ternyata pas disuruh ngelakuin A itu tanpa gue, dia nggak bisa gitu loh. Akhirnya gue buntu di situlah sama mereka. Gue udah nge-deliver dengan baik lah
ngajarin A B C D, tapi ketika ditanya paham kayak gitu loh. Tapi ketika actionnya tuh eksekusinya susah gitu loh. Nggak sesuai dengan harapan gua kayak gitu. Itu jujur komunikasi tuh penting banget sih di dunia pendidik. Pas di lu juga kan, pas kuliah juga mahasiswa tuh harus bisa komunikasi, apalagi di dunia kerja kan. Di dunia kerja tuh harus aktif, harus bisa komunikasi dengan lancar, apalagi bisnis gua kan cenderung klien langsung ya, berhadapan dengan harus klien. Berhadapan dengan klien langsung, konsumen langsung, otomatis perlu yang namanya komunikasi, soft skill komunikasi yang baik sih. Jadi kalau kita ngomongin hard skill, teknis itu bisa dipelajari ya Mas. Betul. Tapi kalau soft skill itu benar-benar didapatkan dari pengalaman. Dari pengalaman. Okay. Dari pengalaman. Nah ini ada yang pertama udah komunikasi. Ya. Selanjutnya itu yang kedua, karena ini eranya teknologi, maka ada fakta-fakta yang menarik lainnya adalah kecanduan teknologi, Mas. Betul. Jadi ketergantungan pada gadget ya, biasanya game ya atau media sosial ya. Parahnya lagi judul, Mas. Judul online. Nah, judul tuh yang sekarang marak. Iya, sekarang marak. Bahkan apa ya? Judul ini bikin semua itu terlena terhadap judul ya. Dia tidak memikirkan keluarganya sampai diri sendiri mungkin ya, Mas. Kalau menurut Mas Fakih pendapatnya gimana terkait dengan ini? Ya, kalau masalah kecanduan teknologi, jujur ini ada fakta-fakta yang gue alami sendiri di circle gue. Jadi ada beberapa karyawan atau teman gitu yang bahkan jadi circle-nya itu dari judul ke pinjol. Oh iya, karena kalah. Iya, judul pinjol, dijudulin lagi, pinjol lagi kayak gitu. Sampai akhirnya dia bangkrut. Teman gua tuh bangkrut dan akhirnya sekarang jadi buron. Itu ada beneran. Teman gua ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya teknologi itu sebenarnya poin plus ya Mas ya. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa tadi jadi mengendalikan ya. Jadi ada dua prinsip dalam kecanduan teknologi, sebenarnya ada mengendalikan atau dikendalikan. Iya. Ya. Kalau kita bisa mengendalikan itu menjadi poin plus kita. Bahkan sekarang pekerjaan sekarang akan jauh lebih mudah ketika memanfaatkan misalkan artificial intelligence atau AI ya. Nah, itu termasuk teknologi ya. Iya. Tapi sebaliknya Mas, kalau nanti kita dikendalikan, nah itu yang parah. Sehingga kita akan menjadi malas ya. Kalau di mahasiswa ini sering kalinya presentasi nih. Nah, ketika presentasi itu kan sebenarnya balik lagi komunikasi kan. Tapi karena dia dikendalikan oleh teknologi ya, apa-apa serba asal kopas nempel, sehingga dia tidak bisa mempresentasikan dengan baik. Tidak bisa mengendalikan audiens ya. Tapi kalau dia memanfaatkan teknologi sebagai poin ya, PowerPoint dan lain sebagainya, poin plusnya, maka dia akan bisa mengembangkan sendiri materi-materinya seperti itu Mas. Jadi intinya idenya tetap di kita ya, pengendali di kita. Teknologi itu adalah poin plus untuk kita mempertunjukkan atau show the idea lah ke audiens gitu kan. Atau pitching ya, kalau di Mas Fakih ketika ke klien. Iya betul, kita presentasi kan, show produk lah ke klien tersebut. Gimana sih caranya biar klien itu tertarik sama produk kita atau jasa kita kayak gitu. Dimulai dari tidak hanya penampilan ya klien harus percaya dari kita ya, dari apa yang kita sampaikan. Iya betul. Nah, tidak masa ketika kita presentasi lihatnya laptop, proyektor, harusnya kan bisa berkomunikasi. Seperti itu Mas Fakih. Iya betul. Kemudian ada yang ketiga ya, ini yang lagi marak Mas, sering stres ya, stres ya. Katanya ini sih sering kali bilang work-life balance, dikit-dikit kerja stres, dikit-dikit healing. Isunya seperti itu. Dan juga saya sering dengar mental health issue Mas. Betul. Jadi kayaknya sekarang ada bahasa-bahasa yang aneh menurutku di generasi Z ya. Nah, ini karena tumbuh di era ketidakpastian ya, seperti halnya perubahan iklim dan sering stres dan cemas ini karena ini juga merupakan krisis identitas Mas. Ya, karena generasi sebelumnya kan mengalami COVID, pandemi di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Jadi kadang bertanya,
saya nanti mau jadi apa, ya jadi diri saya apa, sehingga munculnya krisis identitas ya. Nah, makanya dinamakan sering stres dan cemas. Nah, dari Mas Fakih gimana nih menanggapi hal-hal ini? Kalau sebenarnya kalau bahas stres ini kan simpelnya itu pinter-pinternya kita buat mengontrol sih, mengontrol Iya. diri kita gitu loh. Jadi apapun yang ada di luar itu kan banyak, Iya. dari media sosial, bahkan ya intinya dari internet lah. Dari internet itu banyak informasi-informasi itu yang nggak semuanya kita bisa serap gitu loh. Iya, Kita oke lah kita lihat, tapi itu jangan semua kita serap gitu loh. Itu harus yang difilter ya, iya, Mas? filter, harus difilter. Itu yang namanya kontrol lah. Jadi itu bisa bikin kita itu terjauh dari stres itu sih, maksud Iya. gua. Kontrol diri itu penting sih. Makanya kalau kata orang, Mas, Mm-mm. zaman sekarang itu bukan dinamakan masyarakat lokal lagi, tapi masyarakat global. Karena semua bisa diakses ya. Betul. Makanya kita harus pintar-pintar dalam mengkontrol. Mm-mm. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat nih, Mas, kurangnya pengalaman kerja ya. Kurangnya pengalaman ini menarik nih kalau di bidangnya Mas Fakih. Jadi sebagian besar Gen Z ini fresh graduate lah ya, atau baru memulai karir sehingga kurang pengalaman dalam lingkungan kerja yang profesional. Nah, hal memandang seperti itu kira-kira apa sih sebenarnya tips dari Mas Fakih ketika mahasiswa Gen Z itu dibagi apa ya, dipandang kurangnya pengalaman kerja seperti itu? Iya, sebenarnya memang fakta yang terjadi itu ya Gen Z karena baru lulus sekolah dan atau mungkin kuliah, ya wajar mereka kurang pengalaman kerja kan. Kayak dulu kita pun baru ngerasain kerja kebanyakan setelah lulus sekolah kan. Jadi wajar di tahun-tahun ini emang eranya Gen Z emang dianggap kurangnya pengalaman kerja. Tapi yang jadi apa namanya fokus gue tuh ini apa tentang Gen Z ini enggan gitu loh. Oh, Enggan enggak gimana? buat tahu seluk-beluk iya. dari kerjaannya dia gitu loh. Iya. Bahkan banyak banyak pemikiran yang gua nggak expect lah dari mereka gitu loh. Kayak misalkan nih ada yang ya mohon maaf, ada yang nanya atau bener-bener mematok dari salary-nya dulu nih, Oh iya. kayak gitu. Iya. Terus yang kedua bahkan ada yang nanya dapat penginapan enggak nih kalau kerja. Wah, enak banget, Mas. Iya, dia mau kerja apa mau cari kosan gitu kan. Gua interview tuh ada tuh yang kayak gitu. Jadi aneh gitu loh, dan banyak hal lah. Ada yang udah diterima kerja sama gua lama tapi ujung-ujungnya cabut gitu aja, itu juga ada. Tidak banyak tahan banting lah ya. Iya, nggak tahan banting. Terus apa namanya, ada juga yang udah kerja sama gua lama ujung-ujungnya nyolong juga ada. Memang gini ya, Mas. Kebanyakan Gen Z sekarang di awal memang kalau bekerja ngomonginnya masalah cuan-cuan ya. Iya. Padahal kalau saya pikir harusnya di awal merintis karir itu berbicaranya adalah serap ilmu sebanyak-banyaknya ya, Mas. Betul. Karena ilmu itu nanti uang akan datang sendiri ya, Mas. Betul. Kemudian kalau pribadi dari saya, pandangan saya yang biasa interaksi dengan mahasiswa adalah ketika dia memasuki pendidikan nih, Mas, misalkan dia udah lulus SMA atau SMK, dia mau milih bekerja atau kuliah, ya ketika masuk kuliah dia tidak punya komitmen dan motivasi, sehingga ya pada akhirnya kuliah hanya pulang pergi berangkat kampus pulang saja, padahal di situ kan ada organisasi. Dan justru dalam perkuliahan ini kan membentuk pola pikir, harusnya di awal bisa menjalin karir ya, meniti karir itu di awal kuliah justru ya, serap ilmu sebanyak-banyaknya, gabung organisasi atau UKM ya, belajar leadership dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti mau lulus ya dia siap akan tadi ya kurangnya pengalaman kerja ini, dia akan siap. Tapi ada beberapa Gen Z juga yang oke juga ya, Mas, artinya tidak semua lah tidak ya. semua
Bahkan bisnis-bisnis perkopian di Kota Tegal ini ya banyak kan Gen Z juga kalau Iya. saya lihat. Seperti itu Mas Fakih. Ya. Selanjutnya adalah yang kelima Mas, Ya. kesulitan mengelola keuangan. Ya, nah ini banyak apa ya, uang ini penting sih ya Mas. Ya. Penting. Yang jadi kalau kita sekolah memang tidak diajarkan secara apa ya namanya ya, detail tentang keuangan ya Mas, tapi dalam kehidupan justru penting ya. Justru Nah, penting. banyak yang tidak diajarkan cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, kira-kira solusinya buat Gen Z ini dalam mengelola keuangan apa Mas? Kadang kan suka nongkrong ya, Ya. hal-hal yang seperti itu atau gimana Mas Fakih pendapatnya? Ya, kalau menurut gua sih tentang mengelola keuangan ya pada dasarnya kita harus tahu ya yang namanya prioritas sama yang nggak prioritas. Skala prioritas lah Iya, ya skala urutannya ya. prioritas seperti itu. Jadi apapun kebutuhan lu harus prioritasin yang memang itu urgent gitu loh. Jadi lu harus punya skala prioritas buat kebutuhan lu gitu kan. Jadi mau sebenarnya ini terjadi bukan cuma di Gen Z sih, tapi di banyak generasi lah Oh, ya. iya. Banyak generasi yang Termasuk kita milenial. termasuk kita juga milenial juga. Ada juga yang apa namanya kesulitan mengelola keuangan, tapi mungkin yang generasi sebelum Gen Z ini sudah makan asam garam kehidupan lah ya, jadi bisa lebih ini lagi lah dalam mengelola keuangan. Termasuk fokus menabung ya Mas. Ya, Nah, dan apa solusinya yaitu investasi ya. fokus menabung dan investasi untuk investasi sih. Nah ini investasi menarik, tapi nanti kita bahas tema tersendiri ya. Iya. Karena ini investasi banyak hal-hal yang. Nah itu dia teman-teman tentang Gen Z menurut kami dan masih banyak generasi yang perlu dibahas dan diperhatikan ya serta diberikan solusi. Nah menurut lo Bro Fakih, harusnya ada nggak sih peran pemerintah buat memperhatikan semua generasi di Indonesia? Jelas harusnya ada dong Bro Ahmad. Iya. Kan sebentar lagi nih pilkada nih Iya. di daerah kita kan, Kota Tegal. Next video gimana kalau kita panggil calon wali kota Tegal buat ya sekedar sharing lah sama kita gimana sih menanggulangi program-program kerjanya dan problem-problem yang ada di Kota Tegal khususnya dari bidang apapun lah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, termasuk juga tadi yang kita bahas dari generasi-generasi yang dari baby boomer sampai Gen Z lah. Iya. Gimana Bro? Ya momentumnya menurut saya bagus ya Mas Fakih, apalagi ini masa kampanye kan, kalau nggak salah kan November ya udah, jadi momentum yang bagus untuk memanggil para calon wali kota, kemudian juga supaya apa ya, podcast ini bisa menjadi sebuah edukasi juga terhadap generasi Z ya. Betul. Jadi harus lebih peka terhadap situasi ya, jangan sampai acuh ya, itu kurang bagus. Apalagi pemilihan ini juga nantinya akan lama 5 tahun ke depan ya. Jadi itu juga penting juga. Dan kalau ngomongin wali kota, kira-kira siapa saja nih Bro, wali kota Kota Tegal? Setahu gue sih ada 3 ya, kandidatnya ada 3 yang sekarang udah resmi lah jadi calon. Yang pertama tuh ada Pak Edi Suripno sama wakilnya Pak Ahmad Satori. Terus yang kedua ada Pak Dedion Supriyono dan Bu Tasyatul Mutmainah, itu wakilnya. Terus yang ketiga ada Mas Faris Ibnul Haki dan wakilnya Muhammad Asim Az-Zori Fikri. Itu sih yang gue tahu. Oh, siap-siap. Nah, kita juga perlu tahu ya, maksudnya pemimpin cikal bakal di Kota Tegal nanti program kerjanya seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap tadi kita bahas generasi ya. Iya, betul. Nah, kemudian selanjutnya Bro, sebenarnya juga kalau kita ngomongin tadi terkait dengan Gen Z, pengalaman kerja yang dari saya sendiri selalu berinteraksi dan dari Mas Fakih juga. Nah, kita juga
bakalan manggil influencer nih. Ya, Kan sekarang zamannya itu influencer ya. ya, Influencer, dan influencer banyak kan yang apa ya namanya ya, nongol atau bahasanya seliweran kan, FYP banyak ya, ya banyak. konten kreator lah Ya, di banyak. Tegal ya. Nah kita nanti coba juga manggil beberapa influencer yang nantinya kira-kira di era sekarang bekerja itu seperti apa sih, eranya generasi Z ya, eranya udah dari lahir sampai sekarang udah teknologi ya. Ya, Maksudnya bukan milenial, zaman kita kan dulu kan bermain juga tradisional, tapi sekarang udah teknologi semua. betul. Seperti itu, bro. Siap, siap. Nanti kita coba cari dulu ya. Iya, Cari dulu. Yang pasti sih, gue pengennya dari kalangan Gen Z ya. iya Karena pastinya. biar yang nonton juga bisa Menginspirasi, ikut teredukasi sama ya belajar bareng lah Belajar gimana bareng. caranya buat Gen Z bisa dapat pengalaman kerja yang baik. Terus ketika dapat kerjaan juga istilahnya tuh kasarnya tidak disia-siakan lah. Bener-bener cari ilmu di situ. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, likes, and comment di channel ini agar kita bisa terus bikin video edukasi buat teman-teman. Kita juga bisa belajar bareng sama teman-teman. Dan jangan lupa follow IG gua, Fakih Hafiz M, dan Saya Ramdaniku. Ramdaniku, dan juga Edukasi Now. Dan jangan lupa guys, giveaway-nya ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Salam edukasi now, pintar itu penting. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.